Well, let's start our meeting today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for all His nikmat by saying Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. And let's say thanks to our beloved Muhammad by saying Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. And let's say doa for our beloved parents, father and mother by saying doa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. And let's say doa for our beloved teachers by saying doa. Allahumma barik asatizatina. And let's say doa for us today by saying doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, we continue. Our last material is about knowledge and technology in Islam. Yeah. As the introduction, last week I have told you and we have discussed that Islam is the scientific knowledge, a scientific religion, and there is no opposite between Islam and knowledge. You know opposite? Huh? Pertentangan between Islam and knowledge. In Islam, knowledge is very honored, and the Muslim give the appreciation, high appreciation to the scientific and scientists. It is in Islam. Now let's continue. Islam menyuruh kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan ayat yang pertama kemarin adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini awal ketika agama Islam menyuruh umat Islam untuk belajar dengan diawali dengan banyak membaca. Sekarang objek pengetahuan itu apa? Objek pengetahuan ini kewajiban sudah ada. Hukum belajarnya adalah wajib. Terus objeknya apa? Objek yang menjadi kajian ilmu pengetahuan itu apa? Apakah hanya Al-Quran doang dengan ilmu tafsirnya? Tidak. Apakah hanya hadis doang dengan syarah hadisnya? Tidak. Ada yang diistilahkan dengan ulumuddin, ilmu-ilmu agama, dan ada yang dinamakan dengan ulumul alamiah atau ilmu umum. Coba lihat itu, surah Yunus ayat 101. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tu'nil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Oke. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Coba lihat ayat itu. Di mana kalimat yang menyuruh kita belajar? Kalimat yang mana? Yes. Kulin zuru, unzuru. Unzuru dalam bahasa Arab itu bermakna perhatikan. Perhatikan itu kalau bahasa ilmiahnya apa? Perhatikan, pelajari, terus apa lagi? Amati, terus analisa, apa kerja ilmiah itu apa dalam ilmu pengetahuan? Langkah-langkah yang harus dilakukan apa saja? Amati, teliti, ambil manfaat. Nah, coba perhatikan. Kalau begitu, objeknya adalah alam semesta.
Unzuru maza fis samawati wal ard. Seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan objek ilmu pengetahuan. Itu yang kemarin saya bilang, dalam Islam tidak ada dikotomi pendidikan. Tidak boleh membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Karena yang ilmu yang kita bilang ilmu umum pun itu sebenarnya termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu agama. Ulinzuru ma fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau untuk memperhatikan tumbuh-tumbuhan, apa ilmunya? Tumbuh-tumbuhan apa? Hewan apa ilmunya? Biologi. Kalau untuk penciptaan alam semesta dan seluruh yang ada di alam semesta ini, apa ilmunya? Ilmu astronomi. Untuk melihat gejala alam, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dengan sunnatullahnya, hubungannya, itu adalah melalui ilmu geografi. Kalau ingin mengetahui tentang manusia, tubuh manusia, seluk-beluk manusia, melalui ilmu biologi. Apakah itu semuanya dinamakan dengan ilmu Islam sekarang ini? Agak dipisahkan. Padahal itu juga merupakan objek dari Islam. Coba lihat ayat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajuri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir rihah was sahab al musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Coba lihat, objek ilmu pengetahuan yang harus dikaji itu ada berapa? Satu apa? Coba kamu perhatikan, ada berapa objek ilmu pengetahuan di situ? Coba satu. Langit dan ini semuanya nih. Langit dan bumi. Dua. Apa? Iya. Pertukaran, pergantian siang dan malam. Tiga. Iya. Fenomena kapal di laut. Kapal di laut. Terus apa lagi? Ya, hujan dari langit. Proses terjadinya hujan. Terus apa lagi? Ya, tumbuhnya, berkembangnya tumbuh-tumbuhan. Terus nomor 6, hewan dan fenomenanya. Terus 7, angin dan awan. Iya, ada apa? Angin dan awan. Coba, ada lagi. Terakhir apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba kamu lihat, perhatikan indahnya ayat Al-Quran. Dengan ayat sependek itu, pendek kan gitu, tapi dia bisa merangkum pemberitaan yang sangat lengkap seperti ini.
Itu semuanya objek ilmu pengetahuan. Sekali lagi, Islam tidak hanya mengurus masalah sholat. Islam hanya tidak mengurus masalah zakat. Islam tidak hanya mengurus masalah haji. Termasuk yang objek pengetahuan dalam ayat seperti ini juga menjadi kajian dalam Islam. Itu makanya dahulu tidak ada perbedaan antara ilmuwan dengan ulama. Tidak dibedakan. Ulama yang mereka ilmuwan, ilmuwan mereka itu juga biasanya ulama. Ibnu Hayyan, siapa yang kenal dengan Ibnu Hayyan? Hafiz Al-Quran, Al-Khawarizmi, Hafiz Al-Quran. Ibnu Parish yang menciptakan prototipe pesawat terbang, itu juga Hafiz Al-Quran. Ibnu Khaldun, siapa Ibnu Khaldun tuh? Bapak ekonomi dunia siapa? Oh, bukan ini, bukan IPS. Bapak ekonomi dunia itu kalau ditanya ke barat itu adalah Karl Marx atau Adam Smith. Tapi yang duluan dari itu adalah Ibnu Khaldun. Siapa yang menemukan Amerika? Dalam buku sejarah, siapa? Christopher Columbus. Tapi sebelum Columbus menemukan benua Amerika, sebelumnya ada penjelajah Muslim namanya Ibnu Battutoh. Itu sudah duluan. Seabad sebelumnya Ibnu Battutoh sudah pernah ke situ. Coba apa universitas yang paling pertama kali di dunia yang sekarang masih beroperasi? Kemarin sudah suruh buka itu. Sebagian orang barat bilang adalah Oxford University, ya. Mereka ada yang bilang Toronto University. Bukan itu yang justru yang diakui oleh UNESCO, itu bukan itu. Tapi adalah Universitas Al-Khawari. Oh ya Allah lah, di ujung masih belum tahu. Al-Khawariyun atau Al-Khawariyin. Di mana kemarin? Di Maroko. Ada nama provinsi, ibu kota provinsi namanya Fes. Nah, di situ ada Universitas Al-Khawariyun yang didirikan oleh seorang wanita yang bernama Fatimah. Sampai sekarang. Yang menariknya, itu bukan hanya belajar hadis di situ. Bukan hanya belajar Al-Quran, tapi juga ada wisudawan untuk ilmu matematik dan ilmu kedokteran yang pakai toga. Toga pertama kali itu diperkenalkan oleh mereka. Itu makanya toga yang asli itu segelima. Segelima itu menandakan rukun Islam. Tapi sekarang sebagian sudah segi empat. Atau kamu TK kemarin sudah segi lima atau segi empat? Tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi dengan TK. Atau memang kita tidak memperhatikan hal yang sesederhana.